Shalom home ministry dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa berkumpul lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Untuk setiap kasih setia, penyertaan dan perlindunganmu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik dalam hidup kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau, yang begitu mengasihi seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, Kau mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Kau mau sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami, tubuh dan jiwa roh kami Bapa. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan kami siap untuk memuji-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya. Mari panggil namanya, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya. Ku mau memujimu,
biasa. Amin. Mari kita bersyukur dan memuji Tuhan. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita akan pujian masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Mari sama-sama katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia.
ajaib dalam hidup kita, yang membimbing setiap hidup kita. Haleluya. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau maha hadir, Roh
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Home Ministry dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau dengan anugerah Tuhan kita boleh masuk kembali di minggu yang ketiga di bulan Juli. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Dengan anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada karena kebaikan Tuhan. Saya akan melanjutkan apa yang saya bagikan pada minggu lalu, yaitu tentang menyembah di dalam kebenaran. Namun sebelum saya melanjutkan, mari saya ajak kita semua, satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, kebaikanmu. 1 minggu lamanya kami sudah lewati bersama dengan Engkau. Kami melewati semua persoalan kami, semua masalah kami. Kami melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kalau sampai saat ini pun kami belum melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tetap selalu bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Mari Bapa, pada saat ini kami akan kembali lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, Roh Kudus bantu kami, bantu hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, pikiran-Mu kepada setiap kami. Bantu setiap jemaat-Mu ya Tuhan, untuk boleh menangkap, boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu, kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap pribadi mereka ya Bapa. Tolong ya Tuhan Yesus, kami hamba boleh kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, jemaat Home Ministry dimanapun berada, saya akan lanjutkan tentang khotbah saya minggu lalu, yaitu menyembah dalam kebenaran. Bahwa saya mau review, minggu lalu saya bagikan bahwa menyembah di dalam kebenaran yaitu menyembah karena kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tidak pernah ada penyembahan yang benar kalau saudara tidak mengenal Tuhan yang saudara sembah. Ketika saudara menyembah tanpa pengenalan, maka saya mau katakan saudara sedang menyembah di dalam agamawi saja. Tapi menyembah di dalam kebenaran itu berbeda dengan menyembah secara agamawi, Bapak Ibu Saudara. Saya ini berasal dari keturunan Ambon Manado. Papa saya Ambon, ada keturunan Ambon, mama saya Manado. Ya saudara paham, kalau saudara saya sebutkan dua suku itu, saudara paham bahwa kami keturunan mayoritas Kristen. Artinya dari kecil saya sudah masuk gereja, sudah menyanyi, sering mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang saya lakukan selama ini hanya menjalankan agamawi saya saja, kegiatan agama saya saja. Sampai pada akhirnya di tahun 1998, yaitu awal tahun bulan Januari 1998, oleh anugerah Tuhan, saya mendapat pengalaman, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Dan sampai dengan hari ini, Tuhan terus memperkenalkan pribadinya kepada saya. Di mana sebelumnya saya hanya melakukan kegiatan agama saya saja. Termasuk ketika saya masuk ke ibadah ke gereja, saya menyanyi karena memang saya suka menyanyi. Orang Ambon, keturunan Ambon itu mayoritas suka menyanyi dan suaranya bagus-bagus. Tapi mulai tahun 98, saya mulai menyanyi, saya mulai menyembah Tuhan dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan bukakan dalam kehidupan saya. Dan makin hari sampai dengan sekarang, Tuhan masih terus membukakan pengenalan siapa Dia, siapa Tuhan yang saya sembah kepada saya. Saya mulai menyembah, saya mulai melakukan penyembahan karena pengenalan akan Tuhan Yesus, akan pengenalan kepada Bapa di sorga yang namanya Yahweh itu. Di mana Roh Kudus yang ada dalam saya mengajarkan kebenaran melalui cara apapun. Entah itu sharing dengan Pastor Doni, sharing dengan Pastor Raymond, dengan cara apapun dia ajarkan kebenaran demi kebenaran. Ketika saya sedang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Tuhan ajarkan kebenaran-kebenaran itu kepada saya. Dan saya tidak lagi menyembah secara agamawi, tetapi saya menyembah dengan kemerdekaan yang Roh Kudus telah berikan kepada saya. Karena buat saya, menyembah secara agamawi itu berlawanan dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita buka sama-sama dulu ayatnya.
Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, lawan daripada menyembah dalam kebenaran adalah menyembah di dalam agama, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kata agama yang dalam bahasa Inggrisnya memakai kata religi. Religi itu berasal dari kata to bind, yang artinya ikatan, belenggu. Karena agama ada, agama dibuat dengan tujuan supaya manusia dapat menghampiri Tuhan dengan cara-cara, dengan aturan-aturan yang ada. Termasuk agama Kristen. Tapi saya mau kasih tahu kebenarannya. Kekristenan seharusnya bukan cuma sekedar agama. Kekristenan seharusnya pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Itu kekristenan yang sebenarnya. Itulah kekristenan yang sejati. Bukan hanya agama yang dilakukan. Tadi saya katakan, saya udah keturunan Ambon dan Manado. Di mana-mana saudara tahu, saya baru pulang dari Manado, tinggal di sana selama 10 bulan. Setiap meter ada gereja. Setiap meter ada gereja. Dan gereja itu ada. Tapi apakah mereka sudah menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran? Saya tidak tahu. Apakah mereka masih menyembah secara agama? Saya nggak tahu. Karena agama tadi saya katakan dibuat dengan tujuan supaya manusia dapat menghampiri Tuhan dengan cara-cara dan aturan-aturan. Tapi kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada cara apapun yang manusia buat untuk bisa menghampiri tahta Tuhan. Sekali lagi, tidak ada cara apapun yang dibuat manusia untuk dapat menghampiri Tuhan. Tapi sebaliknya, Tuhanlah yang mendatangi manusia untuk bertemu dengan manusia. Yang kita tahu bersama, yaitu lewat pribadi yang bernama Yesus Kristus. Makanya saya minggu lalu sampaikan, kita nggak bisa menyembah Tuhan dalam kebenaran. Kita nggak bisa sebetulnya menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Karena kenapa? Karena kita sudah ada di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana mungkin kita menyembah di dalam Tuhan di dalam kebenaran kalau tidak ada kebenaran di dalam diri kita? Bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Tuhan yang benar, kepada Bapa yang kudus, yang nggak ada kekurangan, yang nggak ada dosa sekalipun, yang sangat suci, yang sangat kudus. Gak akan mungkin manusia bisa menghampiri Tuhan yang begitu kudus. Tapi kalau Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang membawa saudara dan saya untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, saya percaya waktu kita datang menghampiri tahta Tuhan, maka Tuhan menerima kita apa adanya ketika kita datang kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus dan melayakkan kita. Waktu kita minta ampun, kita pasti diampuni. Karena sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, kita bisa salah dalam banyak hal. Pendeta pun bisa salah. Lagi nyanyi aja kita bisa salah. Lagi nyanyi. Yang orang Ambon suka nyanyi, yang saya suka nyanyi, itu bisa salah. Kita bisa salah ngomong. Kita bisa salah ngomong sama orang tua kita. Kita bisa salah ngomong kepada bapak kita. Kita bisa salah ngomong sama mama kita. Bisa dong kita salah ngomong. Terus apa waktu kita salah ngomong sama papa kita, terus papa kita jitak-jitak kepala kita? Apa waktu kita salah ngomong sama mama kita, terus tiba-tiba mama saya, salah ngomong. Dipukul pakai rotan setiap kita salah ngomong. Kan nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Apalagi Bapa di sorga. Waktu kita buat salah, waktu kita melakukan kesalahan, maka Bapa bukan Bapa yang pegang-pegang rotan. Yang siap memukul kita ketika kita salah sedikit. Itu salah satu contoh
pengenalan kita akan Bapa kita di sorga. Dia bukan Bapa yang cari-cari kesalahan kita. Dia bukan Bapa yang suka mengingat-ingatkan kesalahan kita. Tapi dia Bapa yang selalu membuat kita untuk hidup di dalam jalan-jalan kebenarannya. Yaitu di dalam jalannya siapa? Jalannya Tuhan Yesus Kristus yang dia tempatkan dalam diri saudara dan saya. Saya perlu menyampaikan hal ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita punya pemahaman yang benar akan Tuhan. Karena mungkin ada banyak hal yang kita dengar dulu tentang Tuhan yang salah. Saya akui dari kecil banyak dengar yang salah. Kita semua pernah mengalami kesalahan. Contoh, waktu saya kecil, papa mama saya suka suruh saya doa. Doa ya Valdo, tutup mata. Kalau enggak, nanti Tuhan marah. Apakah sampai hal begitu Tuhan marah-marah? Apakah karena kita enggak tutup mata Tuhan marah-marah? Tapi dari kecil sudah tertanam di dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu sedikit-sedikit marah. Salah sedikit marah. Itulah yang saya bilang, agama membelenggu saudara sampai saudara tidak pernah mengenal Tuhan dengan benar. Dan itu sangat berakibat kepada penyembahan yang saya dan saudara naikkan kepada Bapa di sorga. Kita nggak bisa menyembah di dalam kebenaran karena kita menganggap bahwa kita tidak benar, nggak akan pernah benar. Selalu kita dalam keadaan tertuduh. Padahal firman Tuhan bilang dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, saya bacakan 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan bilang begini sama setiap kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga apa? Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Waktu saudara dan saya buat salah, kita minta ampun, saya percaya Tuhan langsung ampuni. Tapi iblis seringkali menuduh kita. Tapi saya mau kasih tahu, Roh Kudus tidak pernah menuduh saudara dan saya. Karena itu kita lihat sama-sama saudara. Mari rubah cara penyembahan kita. Jangan lagi menyembah secara agamawi, tapi menyembahlah di dalam kebenaran, di mana kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Lalu apa tujuannya? Apa hasil dari penyembahan? Apakah kita menyembah tujuannya karena kita diciptakan Tuhan untuk menyembah Dia? Apakah kita menyembah karena Tuhan mau supaya kita diciptakan oleh Tuhan supaya kita dapat menyembah Dia? Saya percaya enggak. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Bukan itu tujuan kita menyembah Tuhan. Lalu apa tujuan kita menyembah Tuhan Yesus Kristus? Ini yang saya mau kasih tahu. Supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus yang kita sembah. Amin Bapak Ibu Saudara. Di mana kita ketika kita menyembah Tuhan Yesus, kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Waktu kita sembah Yesus, kita akan semakin serupa dengan Yesus. Waktu kita sembah Yesus, semua yang baik di dalam kehidupan kita, di mana Yesus tinggal dalam kehidupan kita, diubahkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita datang kepada Tuhan, dalam hadirat Tuhan, semua kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Karena itu setiap kali saya datang secara pribadi kepada Tuhan, saya kurangi untuk banyak minta-minta kepada Tuhan. Karena saya tahu Dia Bapa yang sangat baik. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi seringkali yang saya minta ketika saya datang menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, yang saya minta adalah Tuhan, jadikan saya semakin serupa dengan Engkau. Karena untuk menjadi serupa dengan Tuhan, itu perlu pertolongan Tuhan. Itu perlu Roh Kudus, Tuhan Yesus yang mengerjakan di dalam saudara. Ketika saudara datang merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan, menyembah Dia di dalam kebenaran. Tapi kalau saudara sembah yang lain, saudara sembah uang, saudara akan menjadi seperti uang.
Apa saudara? Berubah-ubah nilainya. Tidak ada kepastian. Ketika yang saudara pikirkan hanya mencari uang, bagaimana caranya supaya saya bisa dapat uang, bagaimana caranya supaya bisa saya menghasilkan uang, itu artinya saudara mendahulukan uang, menempatkan uang pada posisi yang utama daripada Tuhan. Tapi saya percaya bahwa setiap kita, jemaat Home Ministry, adalah orang-orang yang mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Tuhan dengan secara benar, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita sembah Yesus, tadi saya katakan, kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita semakin memahami nilai kita yang tinggi. Kita percaya bahwa nilai kita tidak akan turun naik seperti nilai mata uang. Karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita telah menjadi pribadi yang dikenan oleh karena Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua adalah pribadi yang sudah dilayakan karena Yesus Kristus sudah memperkenalkan kita untuk kita boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Tuhan di dalam konsep perjanjian baru adalah menyembah Tuhan dengan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, bukan menyembah Tuhan secara agamawi saja. Saya mau kasih tahu bahwa di Alkitab ada 3 orang yang disebut orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di perjanjian baru ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di perjanjian lama ada 2 orang. Di perjanjian lama orang yang disebut berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah Henok. Saudara sudah pernah dengar tentang Henok di perjanjian lama? Saya percaya saudara sudah pernah dengar kisah tentang Henok. Tapi waktu saudara baca tentang Henok, tidak ada ditulis di situ prestasi apa yang Henok lakukan. Nggak ada. Apa yang Henok buat tidak ditulis dalam Alkitab. Cuma Alkitab menulis bahwa Henok walk with God. Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Cuma itu saja. Dan Henok berjalan bersama dengan Tuhan, dia dapat sertifikat orang yang berkenan kepada Tuhan. Nggak dijelaskan di dalam Alkitab apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, apa yang dia sudah lakukan, Henok lakukan. Nggak ada. Cuma ditulis bahwa dia berjalan. Dia artinya punya pengenalan akan Tuhan. Karena dia berjalan dengan Tuhan. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga akibatnya dia mendapat predikat orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang Henok lakukan itu yang saya sebut dengan namanya relationship. Henok melakukan relationship dengan Tuhan. Henok tidak melakukan pelayanan karena tidak ditulis. Padahal Henok itu adalah turunan ke-7 daripada Adam. Tapi yang pertama di perjanjian lama adalah Henok. Henok, Alkitab katakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang kedua, nah ini yang saya mau bahas. Daud. Daud juga dapat sertifikat orang yang berkenan kepada Tuhan. Padahal siapa Daud sebelum menjadi raja? Dia bukan pribadi yang terhiraukan oleh kakak-kakaknya. Terlupakan sama bapaknya sendiri. Waktu Nabi Samuel datang, Daud nggak dianggap oleh saudaranya. Dilupakan oleh ayahnya. Dia cuma seorang gembala. Daud cuma mengembalakan 2-3 ekor domba. Beda dengan kakak-kakak Daud yang adalah tentara. Daud cuma menjadi gembala. Daud mengembalakan 3 ekor domba. Kalau ada singa, kalau ada macan, ada binatang buas yang mencoba untuk mengambil 2-3 ekor domba yang dia gembalakan, dia katakan bahwa dia lawan itu singa. Dia lawan itu macan yang mau memakan domba-dombanya. Padahal domba-dombanya cuma 2-3 ekor. Di sini kita melihat bahwa Daud adalah orang yang mendahulukan tanggung jawab di atas segala-galanya. Walaupun dipercayakan hanya 2-3 ekor kambing domba, tapi dia bertanggung jawab. Dia lawan semua binatang-binatang buas yang akan memangsa 2-3 ekor kambing domba yang digembalakannya. Daud
menjadi pribadi yang luar biasa. Padahal Daud, tadi saya katakan, tidak pernah diakui bahkan di keluarganya sendiri. Tapi Daud punya prinsip, tanggung jawab itu lebih daripada sekedar promosi. Dan kita sering baca, Daud sering melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Tetapi apa yang Daud lakukan ketika dia melakukan pelanggaran, ketika dia jatuh melakukan dosa, dia langsung bangkit. Sesering dia jatuh, sesering itulah dia langsung bangkit. Padahal pada waktu zaman perjanjian lama, ketika seseorang berbuat dosa, itu bisa langsung mati. Tapi tidak dialami oleh Daud. Daud ketika dia buat salah, dia menyesali, dia mengakui semua di hadapan Tuhan. Bahkan dia berkata, Tuhan, kemana aku dapat menjauhi roh-Mu? Waktu dia berbuat dosa, dia bilang, Tuhan jangan ambil roh-Mu daripada hidupku. Aku tidak bisa jauh daripada roh-Mu Tuhan. Daud bisa merebut hati daripada Tuhan. Hatinya Daud itu sangat dekat dengan hatinya Tuhan. Tuhan mau marah pada waktu sama Daud. Karena Daud buat salah. Tuhan gak jadi marah Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Karena Daud mengenal siapa Tuhan. Karena dikatakan hati Daud, detak jantung Daud seirama dengan detak jantungnya Tuhan. Seirama dengan hatinya Tuhan. Sampai akhirnya kita tahu bersama, Yesus pun lahir dari keturunannya Daud. Yesus gak malu disebut dengan Kristus anak Daud. Padahal tadi saya katakan, Daud adalah orang yang seringkali melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Tapi pada waktu Daud menjadi raja, Daud bangun Tabernacle of David. Padahal pada waktu itu Tuhan yang menyuruh Musa membangun tabernakel pada zamannya Musa. Tuhan suruh bangun lengkap dengan perinciannya. Daud nggak disuruh sama Tuhan bangun itu. Tapi Daud membangun apa yang Tuhan tidak suruh. Beberapa pakar teologi bertanya, kenapa Daud tidak dibunuh Tuhan karena hal tersebut? Karena itu sepertinya Daud kurang ajar sama Tuhan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Tapi saya percaya bahwa hal yang dia lakukan tersebut keluar dari isi hatinya dia. Dia tahu, dia bawa tabut Tuhan itu dalam tenda sederhana yang dia buat. Saudara bisa baca di 2 Samuel 6 ayat 17. Dikatakan bahwa tabut Tuhan itu dibawa masuk oleh Daud, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian apa yang dibilang? Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah tabut Tuhan pada waktu itu dipindahkan dari rumah Obed-Edom ke kotanya Daud. Saudara bisa baca itu di 2 Samuel 16 ayat 12. Jadi waktu Daud menjadi raja, dia buat 44.000 penyanyi yang dilatih, yang disebut sebagai ahli seni. Sehingga penyembahan terjadi pada waktu itu siang dan malam di hadapan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang kecil. Bangsa yang sangat kecil dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar bangsa Israel. Bangsa Israel sangat kecil dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang lebih besar. Tapi Daud ingin supaya bangsa-bangsa lain itu melihat bahwa ada Tuhan di tengah-tengah bangsa yang sangat kecil. Ada Tuhan di tengah bangsa-bangsa Israel. Di tengah-tengah bangsa Israel. Inilah yang menjadi tujuan daripada Daud. Daud melakukan itu semua supaya bangsa-bangsa boleh melihat bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Israel adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Daud bangun penyembahan dan doa selama 33 tahun jadi raja atas Israel. Dan Israel berubah menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan pada waktu itu. Bukan oleh kekuatan politik atau yang lain. Daud robah dengan melanggar seluruh aturan keimamatan. Seharusnya secara aturan Daud sudah mati. Korban penghapusan dosa oleh binatang diganti oleh sacrifice of praise. Penyembahan, pujian kepada Tuhan.
Daud kenal siapa Tuhannya. Daud tahu isi hati Tuhannya. Daud tahu kerinduan Tuhan pada waktu itu. Lebih daripada aturan-aturan yang Daud ketahui. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud adalah orang yang hidup di perjanjian lama, tapi hidup dengan pewahyuan perjanjian baru. Ini hal yang luar biasa. 1 Petrus 2 ayat 9 bilang begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu yang Daud lakukan karena dia menyembah Tuhan. Ketika dia menyembah Tuhan, dia membawa semua tabut Tuhan dia bawa. Tadi saya katakan dia siapkan semua 44.000 penyanyi, ahli daripada seni pada waktu itu. Dia bawa semua selama 33 tahun di dalam kerajaannya. Sehingga akhirnya bangsa-bangsa di sekitarnya mengenal Tuhan yang disembah oleh Daud dan bangsa Israel. Dan ini yang sebenarnya Tuhan rindukan, yang Tuhan tunggu dari saudara dan saya, dari kita semua. Jangan lagi hidupmu dibelenggu oleh aturan-aturan agamawi. Kenal Tuhan yang kita sembah lebih dalam lagi. Kenal isi hatinya, kenal cara berpikirnya, kenal kerinduannya bagi dirimu dan diriku, saudara. Aturan-aturan agama tidak membawa saudara semakin mengenal Tuhan. Aturan-aturan yang dibuat agama tidak membuat saudara semakin mengenal Bapa di sorga. Tapi waktu saudara menyembah Tuhan dalam kebenarannya, saudara akan punya kemerdekaan untuk melakukan. Saudara akan tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi kehendak hati Tuhan buat saudara dan saya. Sehingga akhirnya di perjanjian baru, ini yang firman Tuhan katakan. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ini yang Tuhan akan kerjakan, yang Tuhan sedang kerjakan. Supaya apa ya 17? Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Elohim yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Tuhan sedang menunggu gerejanya. Tuhan sedang menunggu saudara dan saya siap untuk menjadi suatu tabut perjanjian di tengah-tengah gejolak masa yang sukar seperti ini. Tadi saya dengan Pastor Doni katakan bahwa dunia ini sudah semakin sukar. Memang firman Tuhan katakan seperti begitu. Bahwa dunia yang kita tinggali ini adalah dunia akan terus mengalami masuk dalam gejolak-gejolak. Tapi berita baiknya, gereja Tuhan akan menjadi sebuah kesaksian, akan menjadi sebuah tabut perjanjian untuk dunia yang sedang mengalami gejolak ini. Jadi gereja yang profetik bukan gereja yang mengatakan ini demikianlah firman Tuhan. Orang yang bergerak dalam profetik bukanlah orang yang berdiri lalu bernubuat, bukan seperti itu. Tapi orang yang melakukan profetik ialah orang yang tahu waktu Tuhan bergerak, dia ada di sana. Orang yang tahu timingnya Tuhan, kapan Tuhan akan bergerak. Ketika Tuhan bergerak, orang itu ada di sana. Itu adalah orang yang profetik, yaitu orang yang siap untuk menyambut apa yang Tuhan mau kerjakan kepada bumi ini, kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi gereja perlu jalankan agenda Tuhan. Jangan jalankan agenda gereja. Sehingga gereja menjadi ekspresinya Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan di muka bumi ini. Gereja harus menjadi instrumen yang membuat semua musuh jatuh di bawah tumpuan kakinya. Itu yang sedang Tuhan cari pada saat-saat ini. Karena itu tadi dikatakan, dia akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang tadi saya jelaskan, yang telah roboh. Dan runtuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Jadi kualitas apa yang Daud bangun sampai Tuhan bilang Tuhan mau bangun lagi seperti yang Daud sudah bangun pada waktu itu?
yaitu kualitas hati yang dimiliki oleh Daud. Kualitas yang tahu kapan Tuhannya akan bergerak. Kualitas yang mengenal pribadi Tuhannya. Yang tahu apa yang Tuhan kehendaki harus dikerjakan melalui kehidupannya. Tuhan lagi tunggu gereja yang punya kualitas hati seperti Daud. Waktu Daud main kecapi, signalnya itu ketemu dengan signalnya Tuhan. Padahal tadi saya bilang, Daud bukan siapa-siapa. Daud orang yang tertolak. Bahkan di rumahnya sendiri dia ditolak. Dia tidak memenuhi syarat dalam banyak hal. Bahkan Daud pernah menulis begini dalam Mazmur. Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku. Itu berarti dia orang yang sangat tertolak. Waktu ada acara-acara penting, Nabi tidak pernah datang ketemu Daud. Sekalinya Nabi diutus sama Tuhan, Daud dilupakan oleh ayahnya dan saudara-saudaranya. Nah, ini kabar baiknya buat setiap saudara dan saya. Tuhan mau bergerak melalui kehidupan saudara dan saya. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Dan kalau Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya, Tuhan gak butuh riwayat hidup saudara. Tuhan gak lihat latar belakang saudara. Mungkin saudara tidak dianggap oleh keluarga saudara sendiri. Mungkin saudara bukan orang yang dianggap oleh dunia sekitar saudara, oleh orang-orang sekitar saudara. Tapi Tuhan mau pakai hidup saudara ketika saudara tahu isi hatinya Tuhan. Ketika saudara tahu kapan waktunya Tuhan akan bergerak. Ketika saudara menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kehidupan saudara. Pujian penyembahan yang saudara naikkan dengan konsep yang benar, itu akan membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan. Datang mencari Tuhan. Dan datang untuk mengenal Tuhan. Supaya mereka juga bisa menaikkan penyembahan kepada Tuhan di dalam kebenaran. Dan ini yang akan terjadi dan sedang terjadi. Yesaya 49 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku Tuhan akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung-ujung bumi. Ayat 7. Beginilah firman Yahweh, penebus Israel, Tuhan yang Maha Kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang tidak dianggap oleh keluarganya, kepada dia yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang sekitarnya, tidak dianggap, kepada dia yang dijijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Demikian firman Tuhan yang Tuhan katakan, raja-raja akan melihat perbuatan Tuhan, akan lalu membangkit, memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Elohim Israel, yang sudah memilih saudara dan saya. Kalau saudara percaya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ini rencana yang akan Tuhan kerjakan bersama dengan kita anak-anaknya. Di mana tadi katakan, raja-raja akan melihat perbuatan Tuhan, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan apa? Sujud menyembah. Ini akan terjadi dalam hidup saudara dan saya ketika kita menyembah di dalam kebenaran, bukan menyembah di dalam roh agamawi. Kenapa raja-raja dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah Tuhan? Karena kita anak Bapa di sorga, raja di atas segala raja, yang sudah memilih saudara dan saya untuk menyatakan kuasa Tuhan Bapa kita. Karena itu, saya singgung sedikit, Home Ministry meyakini bahwa kita sudah selamat oleh anugerah Tuhan. Yang kita kejar bukan lagi sorga. Pastor Raymond pernah bagikan hal ini. Kita bukan lagi mengejar sorga, tapi yang kita kejar adalah keserupaan dengan pribadi Tuhan Yesus yang telah hilang sejak manusia berbuat dosa. Karena waktu kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, status kita semua, status saudara, status saya, status Pastor Doni, Pastor Raymond, itu dulunya adalah budak dosa, hamba dosa,
hamba dari keinginan sendiri. Kita hanya melakukan apa yang menjadi keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Tapi ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita berubah jadi hambanya Tuhan. Bukan sampai di situ saja, kemudian kita diangkat jadi anak Bapa di sorga. Itu yang saya sudah singgung ayatnya minggu lalu. Naik lagi nanti menjadi sahabatnya Tuhan, dan akan menjadi mempelai dari Tuhan Yesus Kristus pada akhirnya. Kebenaran ini yang seharusnya membuat saudara dan saya berubah cara menyembahnya. Yang dulunya saudara dan saya mungkin menyembah dalam konsep budak, menyembah untuk tujuan minta-minta seperti pengemis. Tapi sekarang kita menyadari melalui firman Tuhan yang dibagikan, bahwa sekarang saudara dan saya adalah anak-anak Bapa di sorga. Saudara dan saya berharga, karena yang berharga itu dalam Bapa sekarang ada di dalam saudara dan saya. Yaitu apa? Kemuliaannya. Tetap menyembah. Kita tetap menyembah, punya hati yang menyembah. Tapi bukan lagi menyembah seperti seorang budak. Tapi kita menyembah sebagai seorang anak yang percaya bahwa Bapaknya, yaitu Tuhan pemilik segala sesuatu, sudah memberikan kita kuasa, sudah memberikan kita otoritas. Dan itu ada dalam diri saudara dan saya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan saudara dan saya. Mari Jemaat Home Ministry, kita terus berkembang di dalam konsep penyembahan yang benar kepada Tuhan. Kita menyembah di dalam kebenarannya Tuhan. Kita menyembah bukan karena kita benar. Kita menyembah karena Yesus yang benar itu sudah membenarkan kita, sehingga kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tanpa Yesus Kristus, kita tidak akan pernah menyembah di dalam kebenaran. Tanpa Yesus Kristus, penyembahan yang kita naikkan hanya penyembahan agamawi. Dan saya mau katakan, penyembahan agamawi tidak membawa dampak apapun. Tapi penyembahan yang benar, karena kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, akan membawa kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus yang kita sembah. Ketika kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus kita sembah, tadi saya katakan, orang-orang di sekitar kita, bangsa-bangsa bahkan yang akan melihat, bahkan tadi dikatakan sujud menyembah kepada Tuhan yang sama yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Saya berdoa ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita mulai menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kebenaran-Mu yang Kau bukakan buat setiap kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga diangkat menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kami yang dulunya budak dosa, dikuasai oleh dosa. Tapi karena pribadi Yesus Kristus, karena anugerah Tuhan, kami boleh diangkat menjadi anak-Mu ya Tuhan. Bahkan kami akan menjadi sahabat-Mu. Dan pada akhirnya nanti kami akan menjadi mempelai-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Kami sekarang akan menyembah Engkau di dalam kebenaran. Bawa kami untuk semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Perkenalkan pribadi-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Supaya konsep penyembahan kami bukan lagi konsep secara agamawi, tapi konsep penyembahan kami karena kami mengenal Tuhan yang kami sembah, yang sudah memberikan segalanya buat setiap kami, sehingga kami diberikan anugerah untuk bisa menyembah Engkau. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak menerima segala hormat kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan
di dalam nama Tuhan Yesus menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Yang samakanku, Engkaulah
Mari kita tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh rangkaian ibadah yang boleh kami lakukan. Kami percaya kami menyembah-Mu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan yang sudah memerdekakan kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Kau tinggal di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Engkau akan terus bersama dengan kami untuk melewati hari-hari di depan kami ya Tuhan. Mungkin ada banyak persoalan masalah yang akan kami hadapi. Namun satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan yang kami sembah tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau bahkan tinggal dalam kehidupan kami, menolong kami, membantu kami, untuk kami boleh keluar dari setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami akan terima berkat daripada-Mu. Hamba tidak bisa memberkati mereka, tetapi ketika mereka aminkan setiap kata berkat, itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, jemaat Home Ministry manapun berada, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Aminkan setiap kata berkat yang saudara mau terjadi dalam kehidupanmu. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah keluargamu, suami, istri, anak, dan cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah sekolah studi anak-anak dan cucumu. Tapi yang terutama diberkatilah kerohanianmu semakin naik dan bukan semakin turun. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan menjadi bagian hidup kita. Maranatha, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Dan selamat hari Minggu. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom.